Dalam hati saya tidak pernah membayangkan bisa ada gambar saya di depan Masjid Istiqlal yang dulu saya hanya lihat di televisi. Saya tidak pernah membayangkan bisa mendengar secara langsung Ibu Maria Ulfah membacakan ayat suci Al-Quran. Pada saat masih SMP saya remaja masjid, saya selalu mendengar pembacaan ayat sucinya di kaset pada zaman itu. Apa yang membuat saya terharu? Bukan saya yang hebat, tapi doa ibu saya. Ini catatan pertama. Kehebatan kita, Profesor Nasaruddin Umar, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Menteri Perlindungan Anak, kita semua di sini sesungguhnya bukan kita yang hebat, tapi kerja dari ibu kita. Ada muslimat NU yang hadir di Indonesia yang terus memelihara kemuliaan ibu dan memelihara anak-anak kita. Kenapa undang Ustadz Das'ad? Karena Ustadz Das'ad paling sering gaspol ibu-ibu. Saya pernah suatu ketika peresmian masjidnya almarhum Taufik Kenas, diundang sama Ibu Megawati ceramah. Begitu saya ketemu beliau jabat tangan, dia bilang, saya suka ceramah-ceramahmu, tapi kau selalu kena ibu-ibu, gaspol ibu-ibu. Kenapa selalu ibu-ibu kau gas? Saya bilang, begitulah cara saya mencintai ibu-ibu, karena tanpa ibu-ibu kita bisa tidak ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, beserta para menteri, Ketua Umum PP Muslimat NU dan Pembina, dan seluruh pengurus yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perjalanan saya tadi menuju ke Istiqlal, saya melihat baleho, ada foto saya, ada foto Pak Menteri, ada foto Ibu Khofifah Indar Parawansa, ada juga di sampingnya fotonya Ibu Menteri PPPA. Dalam hati saya tidak pernah membayangkan bisa ada gambar saya di depan Masjid Istiqlal yang dulu saya hanya lihat di televisi. Saya tidak pernah membayangkan bisa mendengar secara langsung Ibu Maria Ulfah membacakan ayat suci Al-Quran. Pada saat masih SMP saya remaja masjid, saya selalu mendengar pembacaan ayat sucinya di kaset pada zaman itu. Apa yang membuat saya terharu? Bukan saya yang hebat, tapi doa ibu saya. Ibu saya pernah mendaftar pembantu PLTA Bakaru namanya waktu itu di Pindrang. Mau mendaftar pembantu di perusahaan itu, perusahaan Korea. Tapi tidak ada satupun keluarga saya setuju. Bukan anaknya yang tidak setuju, tapi sepupu-sepupu saya. Kenapa? Dianggap aib. Siapa sangka bisa melahirkan Das'ad Latif. Ibu saya, Bu, tidak pernah baju seragam seperti ini. Tidak pernah ikut majelis taklim. Malu dia tampil di tengah-tengah. Tapi yang hebat, doanya. Setiap saya mau pergi dakwah, pasti saya telepon.
Mak, melok kalau Bontang. Mak, melok kalau Medan. Mak, melok kalau Hong Kong. Apa titip doa? Mak, saya mau ke Hong Kong, saya mau ke Medan. Selalu dia doa. Nak, 7 kali kau saya doakan dalam sehari. 5 waktuku dalam sholat duhaku dan dalam sholat tahajudku. Itu yang membuat anak kuat. Ini yang ditularkan harus kepada ibu-ibu muslimat NU. Kita tidak boleh kalah dengan ibu-ibu Hebring. Kita tidak boleh kalah dengan ibu-ibu netizen. Kita harus kuat menjadi ibu-ibu pembina rumah tangga yang hebat. Insya Allah. Ini catatan pertama. Kehebatan kita, Profesor Nasaruddin Umar, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Menteri Perlindungan Anak, kita semua di sini sesungguhnya bukan kita yang hebat, tapi kerja dari ibu kita. Maka pertama kita bangga ada muslimat NU yang hadir di Indonesia yang terus memelihara kemuliaan ibu dan memelihara anak-anak kita. Yang kedua, kenapa saya diundang ceramah? Ini dulu yang perlu diluruskan. Bukan karena saya paling pintar di sini. Ada 2 beban penceramah yang sangat berat bagi saya. 1, ceramah di depan orang tua, ibu bapak kita. Kenapa? Dia tahu kita punya kelemahan dari A sampai Z. Yang kedua, ceramah di depan guru karena dia tahu batas ilmu kita. 2 hal ini menimpa diri saya sekarang ini. Ada guru saya Profesor Dr. Nasaruddin Umar, ada ibu-ibu saya, ibu-ibu yang ada muslimat NU di sini. Jadi berat rasanya saya ceramah di tempat ini. Lalu kenapa Ustadz dipanggil ceramah di tempat ini? 1, karena saya yang paling banyak followerku. Bukan karena saya paling pintar Pak, bukan, karena paling banyak follower saya. Yang kedua, pertimbangan panitia. Kenapa undang Ustadz Das'ad? Karena Ustadz Das'ad paling sering gaspol ibu-ibu. Saya pernah suatu ketika peresmian masjidnya almarhum Taufik Kenas, diundang sama Ibu Megawati ceramah. Begitu saya ketemu beliau jabat tangan, dia bilang, saya suka ceramah-ceramahmu, tapi kau selalu kena ibu-ibu, gaspol ibu-ibu. Kenapa selalu ibu-ibu kau gas? Saya bilang, begitulah cara saya mencintai ibu-ibu, karena tanpa ibu-ibu kita bisa tidak ada artinya. Nah, apa hubungannya muslimat NU dengan Isra Mi'raj? 1, izinkan saya menyampaikan pemikiran saya. Ibu-ibu, dalam Islam ada 2 tahun yang unik namanya. 1 tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada ibu-ibu netizen dia bilang, Ustadz, karena bukan tahun kambing. Tentu bukan NU, muslimat NU ini. Ini tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Itu kita peringati dengan Maulid. Yang kedua, ada disebut tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang meninggal pada tahun yang sama. Orang yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Siapa ibu? 1, paman Nabi Abu Thalib. 2, istri Nabi Siti Khadijah. Nabi ditinggal dengan perempuan yang paling dicintai. Sampai Nabi berkata, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Contoh ibu, contoh misal saja ini bu, misal ibu lebih duluan meninggal, misal aja ini bu. Atau saya tanya bu, tolong dijawab, kalau disuruh pilih mana bu? Ibu duluan meninggal atau suami? Allah, suami. Saya ulang dulu bu, saya ulang. Ibu kalau disuruh pilih ibu duluan meninggal atau suami? Allah karim, setengah mati kita carikan uang Pak, kita didoakan duluan mati Pak. Anggap saja ini bu ya, anggap. Ibu meninggal duluan, lalu suami masuk kamar selalu berduka.
baik betul istri saya ini. Meskipun dia suka ngomel, rasa-rasanya ngomelannya itu seperti radio rusak. Saya suka dengar ngomelannya. Rasanya tidak bisa lagi aku sambung hidupku, Ustaz. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Nabi berduka. Kenapa? Meninggal istri beliau. Pada saat Nabi berduka itu, Pak, Allah kemudian perintahkan kepada malaikat Jibril, "Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Dia lagi duka. Saya ingin menghiburnya." Kemana? Taman Mini? Bukan. Kemana? Ancol? Tidak. Kemana? Bali? Bukan. Kemana? Ketemu dengan Allah. Bu, Lebaran kemarin saya dapat kartu lebaran dari Bapak Prabowo. Ibu tahu Prabowo? Ditanda tangan selamat hari raya dari Istana Negara, ditanda tangan. Itu kartu lebaran saya, Bu, saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua keluarga aku di kampung. Kau lihat Presiden kirim ke saya. Sudah bangga saya, Pak. Sampai sekarang masih saya simpan itu kartu lebarannya. Padahal Presiden Indonesia sudah berapa berganti. Kita sudah bangga. Kemarin ada dosen UIN diundang ke Istana Negara ketemu Prabowo, Bapak Presiden. Kumpul 1000 lebih profesor. Dia bikin catatan, dia kirimkan saya. Saya bilang, Prof, itu hanya Istana Negara. Bagaimana kalau ketemu dengan Allah? Maka Allah menghibur Nabiullah Muhammad SAW ketemu dengan Allah. Yang kita kenal sekarang dengan istilah Isra Mi'raj. Nah, itulah latar belakangnya kenapa Isra. Ya, kita baca lagi Al-Qur'annya. Kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Coba kita lihat. Allah bercerita tentang hancurnya Fir'aun. Allah bercerita tentang hebatnya kejadian Adam alaihissalam. Allah bercerita tentang kisah-kisah spektakuler dalam Quran. Tapi Isra Mi'raj memulainya dengan Subhana. Kisah lain tidak dimulai dengan Subhana. Ini Allah ingin katakan, hambaku, ini cerita Isra Mi'raj, saya pertaruhkan kesucianku. Saya pertaruhkan kesucianku dari ketidakterbatasan. Maha suci Allah dari ketidakmampuan. Maha suci Allah dari kebohongan. Maha suci Allah dari segala-galanya. Nah, kisah Isra Mi'raj. Nah, waktu Nabi ceritakan kejadian Isra Mi'raj, Abu Jahal, kalau bahasa kita di Jakarta, sudah gila ini nak. Masa dia katanya dari langit? Tidak masuk di akal. Kenapa? Waktu itu, Bu, perjalanan dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat saat itu naik onta. Berapa waktu dibutuhkan? 1 bulan kesananya, 1 bulan balik lebih. Berarti 2 bulan PP. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Quran mengatakan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja, tidak cukup 1 malam. 1 malam itu, Bu, dari maghrib sampai subuh. Sementara Isra Mi'raj sebagian malam saja. Orang tidak percaya. Saya kasih contoh. Kemarin, Ibu, jam 2 siang saya ke Langkat. Dari hotel saya ke bandara Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta saya terbang ke Medan. Dari Medan saya naik mobil lebih 1 jam ke Kabupaten Langkat. Saya tiba di Medan jam 4. Perjalanan ke lokasi acara saya ceramah jam 5. Selesai jam 5 sebelum maghrib saya balik lagi ke bandara. Saya sampai di Jakarta insya Allah tadi malam sebelum jam 10 sudah sampai di Jakarta. Ternyata, Ibu, tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Tahu semut, Bu? Tahu semut? Bere-bere.
Bere-bere itu bahasanya kampungnya suaminya Ibu Khofifah Parawansa. Bere-bere, semut. Begitu saya gantung ini baju, keluar itu semut yang ikut. Dia kumpul temannya sesama semut dan dia pidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Langkat. Dia bilang temannya, jam berapa kau pergi mas bro? Dia bilang tadi pagi, tadi siang jam 2. Jam 10 malam kau ada lagi di Jakarta? Dia bilang iyo, buktinya kau lihat saya toh. Hah, kau bohong. Baru kau saja keluar ke jalan raya, diinjak kau mobil. Tidak mungkin. Apa kata semut yang di kantong saya? Betul itu yang kau bilang, kalau saya yang jalan. Ini saya sembunyi di kantongnya Das Atlatif. Dia naik pesawat ke Medan, lalu naik mobil ke Langkat, balik pun demikian. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul saya dari Langkat. Masuk akal enggak Bu? Masuk akal? Mestinya begini kita memahami Isra Mi'raj. Ibu-ibu, Bu, ini jam tangan saya, bisa gerak enggak? Bisa gerak enggak? Enggak. Bulan lalu dia dari Hong Kong. Ibu tahu Hong Kong? Ibu tahu Hong Kong? Tahu Bu? Tanah Abang belok kanan. Saya waktu sampai di Hong Kong saya bilang, wah inilah yang saya lihat dulu negaranya Jackie Chan yang saya lihat bersilat-silat. Saya sampai juga di situ. Ini dari Hong Kong Bu, mana bisa dia tidak bisa gerak. Siapa yang gerak? Das Atlatif. Itulah makna dari ayat Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Apa memperjalankan? Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Namanya diperjalankan berarti semua yang urus yang mengundang. Contoh, saya diundang ke sini, siapa yang tanggung semuanya? Muslimat NU. Tiketnya, hotelnya, konsumsinya, termasuk itunya. Tapi panitia Muslimat NU tenang, tidak usah ibu tanggung itunya. Ibu Khofifah tadi sudah kasih tahu saya yang tanggung itu Pak Ustadz. Tidak usah. Berarti karena Allah yang ngundang, semua fasilitas ditanggung oleh negara. Pak Menteri Agama lagi dinas tugas negara ke Palopo, ke Sulawesi Selatan, ke Sumatera. Itu ditanggung oleh negara. Kenapa? Ditugaskan oleh negara. Allah yang mengundang Rasulullah, maka Allah semuanya yang menanggung semua perjalanannya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Timbul pertanyaan. Ibu-ibu, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu ke atas langit. Ibu-ibu saya tanya, bisa enggak dari Mekah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak dari Madinah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak Masjidil Aqsa langsung ke langit? Bisa enggak dari Jakarta langsung ke langit? Lalu kenapa Allah mesti ke Palestina kan lagi? Kenapa tidak langsung saja dari Mekah naik ke langit? Kenapa mesti ke Palestina lagi? Memperpanjang perjalanan. Seperti PNS kita. Selalu ada nota perjalanan dinas, tidak ada perjalanannya. Itu dulu. Sebelum Pak Prabowo, itu dulu. Enggak lagi sekarang, enggak sekarang enggak lagi. Efisiensi anggaran. Ya toh? Nah, Allah jawab. Kan mahasiswa saya tanya Pak, mahasiswa sekarang kan kreatif dan kritis. Kenapa Ustadz? Kenapa mesti ke Palestina? Kenapa enggak langsung saja dari Makkah naik ke langit? Allah yang jawab. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Apa yang diperlihatkan? Satu yang diperlihatkan, ada manusia Bu nanam bibit, langsung tumbuh. Hebatnya lagi langsung berbuah. Hebatnya lagi langsung panen. Begitu dipetik buahnya, muncul buah baru. Petik, muncul lagi. Tanam, langsung panen.
Ada ibu bupati di sini. Ada kejadian seperti itu di kabupaten ibu, tanam langsung panen? Kalau di kampung saya, tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi kagum. Jibril, siapa itu? Hebat betul. Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah. Bahasanya Pak Menteri tadi, berkontribusi kepada orang lain. Sedekah. Bu, Bu, jangan tunggu kaya baru sedekah. Ya, kalau ibu tunggu kaya baru sedekah, tiba-tiba meninggal tidak kaya, tidak adalah sedekah kita. Sedekah tidak selalu duit. Sedekahnya orang kaya duitnya, sedekahnya orang pintar ilmunya, sedekahnya penguasa kekuasaannya, sedekahnya kita ibu-ibu didik anak. Sedekahnya bapak-bapak cari nafkah, itu sedekah buat keluarga. Dan hebatnya sedekah kepada keluarga cari nafkah itu lebih mulia di sisi Allah. Bapak tahu, ini motivasi buat bapak-bapak yang cari nafkah seperti kami ini. Ada dua manusia yang pernah dicium tangannya Rasulullah. Satu diantaranya namanya As'ad Al-Ansari. Nabi pulang dari medan perang. Tiba-tiba Nabi jabat tangan dengan sahabat ini. Terasa tangannya sangat kasar. Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Kan kentara itu tangan pejabat dengan tangan buruh. Iya kan? Iya bu. Coba jabat tangan dengan Ibu Hovifah dengan Ibu Cleaning Service. Beda-beda itu. Iya toh? Nah, Nabi, kasar begini tanganmu. Kenapa? Ya Rasulullah, saya buruh. Kerja saya ngambil batu besar di gunung, lalu saya pecah-pecah. Maka kasar tangan saya ini ya Rasul. Hanya ini yang bisa aku kerja. Yang lain tidak bisa, saya tidak punya sertifikat. Nabi ambil tangannya. Lalu beliau cium. Saudaraku, ketahuilah, inilah tanganmu yang akan mengharamkanmu masuk disentuh api neraka. Karena kau cari nafkah yang halal. Bukan cuma laki-laki, ibu-ibu juga sekarang banyak cari nafkah. Saya kagum lihat ibu-ibu yang kuat cari nafkah. Suaminya hanya tinggal di rumah, istrinya yang cari nafkah. Ibu seperti ini pahalanya ganda. Kenapa ganda? Misal saya diimpamakan pahala kepala rumah tangga 5, pahala ibu rumah tangga 5. Karena suami tidak bekerja, ibu borong pahalanya menjadi 10. Nah, kita lanjut. Sedekah. Ibu-ibu, sedekah kreatif bu. Ibu di rumah pasti ada plastik kan? Mulai dari botol, kantong kresek, tempat-tempat kue. Ibu kumpul rapi-rapi, rapikan, ada pemulung kasih. Itu sedekahnya ibu. Ya bu? Bu? Ibu-ibu yang punya duit, sedekahlah dengan duitnya. Mohon maaf, ini yang di depan saya yang banyak emas-emasnya. Buka puasa, buka Presti. Maaf, ini yang di depan saya yang banyak emas-emasnya. Ibu-ibu, saya selalu bilang sama orang kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai emas asli, pakai saja yang palsu. Kenapa? Biar palsu kau pakai, orang percaya itu asli. Kalau ibu menteri yang ada di depan kita ini pakai palsu pun orang pasti bilang, pasti asli. Tidak mungkin orang percaya palsu. Masa ibu menteri palsu? Pasti asli. Maka saya sarankan ibu pakai yang palsu saja. Yang asli bawa ke tabungan Muslimat NU. Ibu-ibu juga yang miskin, tidak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang tidak percaya. Iya toh? Masa emas itu tidak mungkin, dari mana dia dapat? Maka ibu-ibu saya sarankan pakai aja yang palsu, karena orang tidak percaya juga yang asli. Yang palsu ibu bawa, yang asli bawa ke Muslimat NU. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang suka orang yang bakil. Saya mau tanya, ibu-ibu, senang menantu yang pelit atau dermawan?
Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Tuh, enggak ada yang senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh? Dia bilang, enggak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Ibu-ibu yang banyak kudungnya, dengar nih, koleksi kudung sampai 1 lemari. Ada, saya lihat begitu, ada. Ngapain ibu 1 lemari? Memangnya kalau ibu pakai keluar 4, 2 aja ibu pakai, orang bilang sudah gila, kasihan itu ibu. Maka lebih baik yang banyak itu berikan kepada saudara-saudara kita muslimat NU yang kebetulan jilbabnya hanya 2. Berikan saudara-saudara kita yang miskin, yang tidak pernah menikmati jilbab-jilbab mahal. Niatkan sedekah, mudah-mudahan kita jilbab itu kita nikmati di akhirat kelak. Ayo bu, 2, karena waktu terbatas. Apalagi dilihat Nabi. Ada Nabi lihat manusia kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Sakit. Sakit tapi dia cakar. Dia cakar seluruh ususnya putus-putus. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang sesamanya muslim. Ini di medsos sekarang, hati-hati. Kalau zaman ibu saya dulu mau gosip, mesti tatap muka. Mesti datang di sumur, cuci bareng-bareng, baru bisa gosip. Sekarang difasilitasi grup WhatsApp. 1 di Jawa Timur, 1 di Semarang, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di Bandung. Yang digosip temannya yang pergi umroh. Hati-hati. Ini lagi ramai nih ngeritik pemerintah. Saya setuju mengeritik pemerintah, tapi kita tidak boleh menyetujui dan kompromi terhadap penghinaan. Tidak boleh kita menghina. Saya mengeritik Pak Menteri Agama, boleh, tapi tidak boleh melecehkan harga dirinya. Karena itu makhluk ciptaan Allah. Penghargaan manusia, penghargaan Allah kepada manusia. Saya tanya ibu-ibu, ibu kalau ke kuburan, boleh enggak injak makam? Boleh enggak injak batu nisan? Kan itu cuma batu. Allah haramkan. Kenapa? Ada karya Allah di dalam batu nisan. Apa itu? Manusia. Manusia yang mati saja masih wajib kita hormati fisiknya. Sebagai menteri kita kritik kerjaannya, boleh. Sebagai presiden kita kritik pekerjaannya, halal, tapi tidak boleh menghina. Coba ketika salat jamaah, imam salah, boleh enggak ditegur? Ketika imam mestinya sujud dia ruku, Allahu Akbar, boleh ditegur? Boleh, tapi bukan tegur, hei salah Pak Imam. Enggak boleh. Enggak boleh, hei beleng-beleng ini Pak Imam. Enggak boleh. Apa kita ucapkan? Subhanallah, kita puji Allah. Itu adab. Maka ibu-ibu hati-hati di medsos. Jangan gampang percaya karena bisa jadi itu produk teknologi. AI namanya, Artificial Intelligence. Dan itu saya sudah korbannya di Facebook. Muka-muka saya, suara-suara saya, badan-badan saya. Apa dia jual? Obat kuat. Langsung saya japri itu anunya, adminnya. Hapus itu. Kalau kau tidak hapus saya tuntut kau. Kalau jual air sam-sam bolehlah. Sejadah boleh jual. Tasbih boleh kau iklankan saya. Obat kuat. Saya bilang kau menghina. Saya masih kuat ini. Hati-hati bu. Bisa jadi muka Pak Menteri. Bisa jadi muka Ibu Menteri. Suara Ibu Menteri. Tapi ada teknologi yang bisa mengubahnya bu. Hati-hati. Gosip. Kata Nabi. 2 penyebab perempuan gampang masuk neraka. 1, tidak bisa jaga lisannya. 2, tidak bersyukur terhadap suaminya. Saya yakin penyakit 2 ini jauh daripada muslimat NU. Tidak suka gosip. Kalau ibu-ibu yang lain, ada tetangganya parkir mobilnya ngintip.
Datang pengajian, dia enggak gosip tapi mukanya apa? Bukan muslimat NU, bukan. Bukan. Apa? Kau lihat tadi malam itu? Apa? Sinetron. Jangan cerita ya. Iya, betul. Ini namanya suka ibu campur. Ibu-ibu kalau selalu ikut campur urusannya orang, nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Soto Banjar ada. Pecel, gado-gado, jalang kote, ikan doang. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan toge itu tidak ada yang lurus, semua bengkok. Jadi kalau ada ibu muslimat NU pagi-pagi nunggu ustadz gosip, toge nih ya. Saya kemarin Bu di Langkat, itulah hebatnya perempuan Pak. Perempuan itu paling gampang ikut pengajian. Coba lihat kita sekarang. Lebih banyak perempuannya dari laki-lakinya. Saya kemarin di Langkat, satu penuh kira-kira 15.000 orang. Boleh dikata kira-kira 11.000 perempuan, sedikit laki-laki. Di sini pun banyak. Cuma itu penyakitnya. Satu, tidak bisa tahan lisan. Saya lewat kemarin di Langkat, Bu, ada yang gosip saya, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Sampai baju saya pun diperhatikan. Inilah penyakitnya ibu-ibu. Iya. Yang kedua, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat suami. Ibu-ibu, kalau tidak senang sama sifat suami, suami kasar, suami tidak bertanggung jawab, jangan curhat di medsos. Perselingkuhan yang saya lihat di medsos berawal dari kajian-kajian di hotel yang berbayar. Sudah itu dia curhat-curhatan. Lama-lama curhat-curhat, akhirnya terjadi perselingkuhan. Saya seandainya bukan ustadz, Bu, mungkin terkorbannya. Ibu Gub, sekarang banyak ibu-ibu yang curhat sama saya. Setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah ibu amalkan ini kalau lagi risau, bangun tengah malam zikir ini. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Wah, modus. Modus juga ini ibu. Sebenarnya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Bu, ada masalah sama suami, jangan curhat di medsos. Curhatlah kepada Allah. Manusia, dia saudara saya Ustadz, tidak mungkin dia cerita saya. Siapa itu yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumurnya? Saudaranya. Dia paman saya Ustadz, bapakku dengan bapaknya saudara. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Jadi Bu, ada masalah, jangan curhat di medsos, minta kepada Allah. Ibu juga kalau tahu rumah tangganya orang bermasalah, jangan digosip. Untuk apa? Kasihan betul itu ibu, rajin majelis taklim, tiap bulan 4 kali pengajian, suaminya selingkuh. Apa yang ibu capai dengan cerita seperti itu? Lebih baik ibu ucapkan, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Suami tidak marah-marah suami, ibu nyanyi aja santai. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas sering kau bila kau marah. Salah samakah aku yang di... Oh, berarti ibu-ibu tua memang sudah di sini. Benar, ini sudah cocok muslimat NU, bukan patayan. Bu,
Kalau bertengkar sama suami, jangan cerita kejelekannya ke mertua. Bertengkar sama suami, jangan cerita kejelekannya kepada ipar, karena tidak ada faedahnya. Lebih baik ibu bangun sholat hajat, minta kepada Allah. Kekuatan ibu ada pada doa. Saya juga kalau istri saya ngeluh, saya juga tidak marah, saya balas juga dengan lagu. Kenapa kau terlambat? Kau selalu tinggalkan kita. Pulang 1 hari, pergi lagi 1 minggu. Saya diam-diam, saya balik sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan terpaksa. Wah, mantap. Bu, itu jauh lebih baik daripada lagu ibu-ibu netizen. Apa ibu-ibu lagunya sekarang, Bu? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Apa itu kau dapat kiri kanan, kiri kanan? Jangan sampai ibu muslimat NU. Contoh-contoh itu majelis taklim sebagian. Jilbabnya sempit, warna jilbabnya seperti warna kulit. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3, Bu, ibu, ada ibu lihat begitu? Tugasnya muslimat NU untuk dakwah kepada mereka. Ya. 3, apa dilihat lagi oleh Nabi? Bu, ada lagi dilihat Nabi, orang yang diberikan pilihan daging yang harum, matang, bersih, di samping kirinya daging yang bau, berulat, busuk, suruh pilih mana? Apa dia pilih? Daging yang bau bangkai dan berulat. Ya Jibril, siapa pula itu? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka berselingkuh. Saya diprotes sama ibu-ibu. Sekarang Ustadz, lebih banyak laki-laki selingkuh dari perempuan. Saya bilang sama jumlahnya ibu. Kenapa bisa? Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Tapi tidak usah bahas ini, lain kali. Karena waktu terbatas. Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, naik, terima. Allah menyambut Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kemudian disambut pula. Nabi menyambutnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla wa ashhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Itu jawabannya Allah, dialognya Allah ketika Isra Mi'raj. Berarti tahiyat itu, Bu, berdialog. Dialog antara hamba dengan Allah, dengan hambanya. Ibu tahu enggak namanya dialog? Dialog itu saya bicara, ibu diam. Ibu bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau ibu bicara, saya juga bicara, bertengkar. Makanya jangan heran kita sholat tapi masih suka maksiat. Kenapa? Kita bertengkar. Atahiyatum barakatuh salawatu. Masuk. Bapak-bapak ketawa karena bapak pelakunya kan? Ada anak muda sholat cepat betul. Allah, sholat duhur enggak sampai 2 menit. Saya tanya, kenapa cepat sekali dek? Dia bilang, kan saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini. Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Tapi di situ ada nilai-nilai yang harus kita terapkan. Bu, Pak, kenapa Isra Mi'raj? Coba dengar ini Pak, hikmahnya. Nabi kan lagi duka. Ketemu Allah. Ya Allah, umatku ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil. Kasihlah keistimewaan. Allah kasih apa? Allah kasih apa, Bu? Ketika Nabi lagi berduka, Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah haji. Allah tidak kasih perintah zakat. Apa yang Allah kasih? Sholat. Berarti tuan-tuan, ibu-ibu, kiai, para ulama semua.
ketika ada masalah, sholat perbaiki. Tidak ada orang tidak ada masalahnya di sini, Bu. Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ada. Muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Mana ada orang masalah? Coba lihat dalam rumah tangga. Coba lihat dalam rumah tangga. Istri cantik. Ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wah, lebih masalah itu, Pak. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek, Pak, dihina orang, masalah juga. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Dek, ke gedung, nanti kita ketemu di gedung. Sampai ke gedung, mana kau, Bang? Nggak jadi, Dek, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah, ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Waktu sarjana apa masalahnya? Mau kerja pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya toh? Mana ada tidak ada masalahnya? Ini bapak-bapak ini. Saya tahu semua masalahnya bapak ini. Takut sama istrinya juga semua ini, Pak. Tidak ada orang tidak takut sama istrinya, termasuk Ustaz Dasad. Tidak ada itu. Masalah. Berarti ketika ada masalah, bapak ibu tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholatnya. Ustadz, kenapa rumah tanggaku kok mewah rumah, mobil bagus, fasilitas ada, kok tidak bisa ada sakinah? Kok tidak ada ketentraman jiwa? Tidak sholat. Saya sholat, Ustadz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat, Ustadz, betul ibu sholat tapi yang diingat masakan. Allahu Akbar. Lupa matikan kompor. Oh, pasti ibu tidak ingat. Allahu Akbar. Iya toh? Saya sholat, Ustadz, betul sholat tapi tata gerakannya dari pertama sholat sampai puluhan tahun masih begitu-begitu. Allahu Akbar. Ya kana berdua, ya kana istirahat. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Iya, ayo Isra Mi'raj kali ini, ayo saatnya kita evaluasi kembali bagaimana kualitas sholat kita. Berarti ketika ada masalah, hikmah terpenting dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Ustadz, alhamdulillah saya sudah sholat, Ustadz. Dengar tadi himbauan ibu pembina, ibu Dr. Khafifah Indar Parawansa. Apa beliau sampaikan? Dari masjid ke masjid. Ibu ketua juga tadi katakan dari masjid ke masjid. Kalau bisa dari masjid ke masjid. Ibu-ibu, ini Dasat Latif. Saya bukan alumni pesantren. Saya tidak pernah mondok, Bu. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat. Dari mana saya belajar agama? Dari masjid ke masjid. Maka ibu-ibu, antar anak-anak kita ke masjid. Kalau dia laki-laki, antar dia ke masjid. Kalau dari kecil, antar ke masjid. Kalau dia sudah sarjana, susah, Bu. Lebih pintar dia debat dari kita. Dari kecil. Saya heran kadang-kala kita, Pak. Anak kita ulang tahun mampu kita bawa ke Kuala Lumpur. Anak kita ulang tahun mampu kita buat pesta di hotel. Anak kita ulang tahun kita belikan barang-barang mewah. Tapi kenapa pengajian tidak mampu kita bawa anak kita ke masjid? Bawa anak-anak kita ke masjid. Bagaimana perempuan ke masjid? Tidak ada larangan. Memang ada dulu ulama tidak dianjurkan ke masjid. Kenapa? Karena dulu tidak aman. Sekarang aman. Dulu kalau perempuan ke masjid diculik dan dihina. Sekarang tidak ada, Bu, aman. Apalagi kalau ibu sudah usia 65 tahun. Aman, tidak ada yang mau culik ibu. Ayo datang berjamaah ke masjid. Sudah datang berjamaah di masjid, nilai-nilai jamaah diamalkan.
Jangan sampai kita 5 waktu berjamaah, tapi lingkungan kita di komplek tidak ada yang senang. Ada orang Pak berjamaahnya 5 waktu, tapi di kompleksnya tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Samping kanannya bertengkar gara-gara parkir. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Padahal hikmah salat jamaah itu rahmatan lil alamin. Coba kalau kita ke masjid, Nabi anjurkan kalau kau masjid pakai parfum sikat gigi. Apakah sikat gigi sama parfum sampai kepada Allah? Tidak. Tapi apa? Makna pendidikan sosialnya. Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Jangan sampai kau husuk dengan bacaanmu. Allahu Akbar. Kau tadi malam makan jengkol. Gak sikat gigi pergi sholat subuh. Alhamdulillah Malik. Orang di samping. Seumur hidup dia nggak ada ingat itu Pak. Itu artinya kita kalau rajin salat jamaah sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, jangan sampai tetangga kita tidak nyaman dengan kehadiran kita. Itulah nilai-nilai dalam salat berjamaah. Itu dalam salat bertetangga, kan kita ibu sudah tahu semua. Kalau saya tanam mangga, lalu mangga saya ada rahan lantingnya menyeberang ke pagar tetangga, yang nyeberang itu kan halal Bu ya? Iya tuh Bu, halal. Anak mahasiswa saya dengar, bilang Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangganya nyeberang pagar? Sebelum itu lain lagi masalahnya itu. Bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya makna terpenting dari lahirnya, turunnya perintah Isra Mi'raj adalah solat. Dan solat ini apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan terwujud. Inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Solat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Jayalah terus muslimat NU. Ingatkan suami-suami ibu sebagai pengurus NU untuk kembali kepada khita NU yang sebenarnya. Karena tanpa nasihat ibu-ibu agak susah juga. Maka ibu-ibu bersyukur kita menjadi pengurus dan aktivis muslimat NU. Insya Allah langkah-langkah kaki kita datang ke sini menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Dan mudah-mudahan seperti janji Nabi, orang yang datang majelis tidak akan melangkah kakinya pulang ke tempat masing-masing kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.